Yo yo yo, apa kaps guys? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas film Pintu Terlarang yang merupakan karya dari sutradara Joko Anwar. Film ini termasuk ke dalam film horor thriller yang menegangkan dan ada twist di dalamnya. Jadi bagi kalian yang belum menonton, kalian akan dibuat terkejut karena alur ceritanya sangat sulit ditebak. Maka dari itu, langsung saja yuk. Ambil. Film ini akan bercerita tentang seseorang pria bernama Gambir yang diperankan oleh Ahmad Albar. Gambir adalah seorang pematung yang sedang berada dalam puncak karirnya. Dia sepertinya mempunyai kehidupan yang sempurna. Selain kesuksesan, ia mempunyai seorang istri cantik bernama Talida. Sang ibu juga nampak sayang dan pengertian. Kawan-kawan dekatnya, yaitu Rio dan Dung, sudah dianggapnya seperti saudara sendiri. Dan ini adalah Koh Jimmy, seorang pemilik galeri di mana patung-patung Gambir dipamerkan, yang sudah dianggap seperti ayah sendiri oleh Gambir. Tapi, di dalam kesuksesannya, ternyata tersembunyi kisah mengerikan di dalamnya. Dikisahkan beberapa tahun sebelum mereka menikah dan masih berstatus pacaran, ternyata Talida pernah hamil oleh Gambir karena mereka melakukan pengencorotan di luar nikah. Saat itu, Gambir belum sukses sekarang. Talida yang tidak ingin kehamilan di luar nikahnya diketahui oleh kedua orang tuanya, memutuskan untuk menggugurkan kandungannya dari sebuah klinik. Dari situ, muncul sebuah ide mengerikan untuk memasukkan janin hasil aborsinya ke dalam patung buatan Gambir. Dengan alasan Talida ingin tetap dekat dengan janin anaknya tersebut. Gambir yang awalnya menolak ide tersebut, akhirnya menuruti permintaan Talida. Sejak saat itu hingga menikah, Talida membuat perjanjian dengan pemilik klinik aborsi untuk memberikan janin yang sudah dikeluarkan dan disimpan di klinik. Kemudian akan diambil oleh Gambir yang akan memasukkan janin itu ke dalam patung. Menurutnya, itulah sebab kenapa patung-patungnya bisa terlihat hidup, karena ada sesuatu yang seharusnya hidup di dalamnya. Kendati Gambir sebenarnya tidak mau, dia akhirnya terus melakukannya karena paksaan Talida yang mengetahui bakal kesuksesan Gambir sudah ada. Dan akhirnya Gambir pun menjadi seorang pematung sukses seperti sekarang. Dari situ, mulailah terasa atmosfer sebenarnya antara orang-orang kepada Gambir. Seperti saat Koh Jimmy memaksa Gambir untuk membuat pameran patung hamil lagi. Koh Jimmy mengatakan dia mengetahui apa isi di dalam patung tersebut, karena tanpa sengaja patung pertama berisi janin yang dibuat Gambir terjatuh dan pecah. Dalam perbincangan tersebut, Koh Jimmy mengancam jika Gambir tidak membuat patung hamil lagi, maka dia akan melaporkannya ke polisi. Dengan terpaksa Gambir pun membuat patung hamil lagi di studionya. Tanpa sengaja, Gambir menemukan pintu merah di balik pintu. Pintu tersebut ternyata digembok. Gambir yang penasaran memutuskan membuka paksa pintunya dengan sebilah kapak. Tiba-tiba Talida muncul. Gambir pun bertanya apa yang ada di balik pintu tersebut. Talida menjawab, itu hanya sebuah ruangan yang berisi masa lalunya, yang jika dibuka akan membuatnya sangat sedih. Gambir pun tidak jadi membukanya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menutup pintu tersebut dengan sebuah lukisan bergambar mata, lebih tepatnya mata satu, Cyclops. Singkat cerita, Gambir mengalami beberapa kejadian aneh, di mana dia mendapat pesan misterius bertuliskan "Tolong saya". Iya. Di lain hari, Gambir pun mendapat sebuah kertas bertuliskan kata yang sama. Tiba-tiba dia melihat seorang anak kecil misterius yang langsung lari terbirit-birit. Gambir kemudian mengejarnya, namun anak tersebut dengan cepat langsung menghilang seperti uang gajian. Kenapa kamu
Gambir yang penasaran kembali ke tempat di mana tulisan "tolong saya" pada tembok tempo hari yang ia lihat. Gambir melihat tulisan Hirosasi di bawah tulisan "tolong saya". Gambir yang penasaran pergi ke tempat Hirosasi tersebut. Dan disinilah dia sekarang. Tanpa tahu tempat apa itu, dia pun langsung masuk. Seorang resepsionis di gedung itu memberitahunya bahwa selain anggota dilarang masuk. Gimana sih orang bisa asal masuk? Silakan, Pak. Setelah menunggu di luar, ia melihat Dendung yang ternyata adalah anggota di gedung tersebut. Karena Gambir memaksa, akhirnya Dendung mengajak Gambir untuk menjadi anggota Hirosasi. Ibu Mona, sang manajer Hirosasi, menjelaskan bahwa untuk menjadi anggota ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu tidak boleh ada pertanyaan. Hanya ada satu peraturan di sini. Singkat cerita, Gambir pun menyetujui hal tersebut. Dan sebagai anggota, dia dipersilakan masuk ke dalam sebuah kamar. Di sana, dia melihat menu channel yang bertuliskan nama-nama orang. Dia mengambil remote dan melihat berbagai video-video penyiksaan, pelecehan, dan lain sebagainya. Dan itu ternyata video asli yang ditayangkan secara live melalui sebuah kamera tersembunyi. Terungkaplah bahwa ternyata Hirosasi adalah tempat untuk mengetahui kehidupan penghuni rumah orang lain secara acak dengan memasang kamera ilegal di setiap sudut-sudut rumah tersebut. Dan terkejutnya Gambir saat satu channel menayangkan video anak kecil yang tempo hari dia lihat. Dalam video itu, anak kecil tersebut sedang disiksa oleh ibunya. Gambir yang kasihan pada anak itu kemudian bertanya Dendung perihal tempat itu dan anak kecil yang ada di video itu. Dendung pun tidak tahu apa-apa karena dia menjadi anggota hanya sekedar menonton menikmati video-video itu. Dendung menyarankan Gambir untuk jangan ikut campur dan lupakan anak tersebut karena mungkin anak itu sudah mati sekarang. Singkat cerita, Gambir yang kadengaruan masih kepikiran anak tersebut akhirnya melewati pameran patungnya dengan tidak tenang dan gusar. Gambir pun lalu memutuskan kembali ke Hirosasi untuk melihat keadaan anak itu. Sesampainya di sana, Gambir langsung mencari channel yang menampilkan anak tersebut. Dan ternyata dia masih hidup. Namun alangkah terkejutnya Gambir saat anak kecil itu berjalan mengambil pisau di dapur. Kemudian berjalan ke kamar dan menggerek leher kedua orang tuanya, lalu menggorok leher dirinya sendiri. Sontak hal tersebut membuat Gambir shock. Kemudian Gambir melihat ke menu channel dan menemukan nama Talida Sasongko alias istrinya sendiri tertera di buku nama channel tersebut. Gambir melihatnya dan menemukan fakta di balik fakta yang ia tahu. Di situ, dia melihat sang ibu sedang menyuruh Talida untuk melakukan pengencrotan dengan teman-teman Gambir, yakni Rio dan Dung. Tujuannya untuk mendapat anak setelah tahu bahwa Talida tidak ingin punya anak dari Gambir. Talida juga telah merayu Koh Jimmy untuk berakting saat meyakinkan Gambir yang tidak ingin membuat patung perempuan hamil lagi. Dari situ, akhirnya dia tahu bahwa orang-orang sekitarnya yang terlihat baik dan perhatian ternyata tidak lebih hanya sekedar memanfaatkan dirinya. Gambir pun memutuskan untuk tidak langsung emosi dan justru mengundang semua berkumpul untuk makan malam pada malam Natal. Dari sini kalian pasti sudah menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan tibalah malam yang dinantikan. Gambir menyambut teman-temannya yang sudah datang ke rumah. Keceriaan pun terlihat sangat jelas dan mereka semua sangat senang tidak terkecuali Gambir. Let's have dinner. Saat di meja makan, senyum kebahagiaan merona di wajah mereka semua. Tapi sebelum makan malam dimulai, Gambir pergi ke dapur untuk menyiapkan anggur merah dan menyiapkan kejutan dengan menuangkan cairan ke dalam anggur tersebut. Talida pun menyusulnya ke dapur untuk membantu membawakan gelas-gelas untuk mereka. Tiba di meja, Gambir pun dengan senang hati menuangkan anggurnya di gelas mereka semua. Kemudian, sebelum minum, Gambir menyampaikan sepatah dua patah kalimat di mana dia mengucapkan terima kasih atas semuanya, ibu yang selalu perhatian, rekan-rekan yang selalu mendukung, terutama untuk istri tercintanya yang selalu setia menyayanginya. Saya merasa paling beruntung di dunia. Untuk itu, cheers. 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 Setelah minum, tiba-tiba tubuh mereka tidak bisa bergerak.
Kemudian Gambir menjelaskan bahwa anggur yang mereka minum sudah dituang racun bernama Depilisfit yang memberikan efek lumpuh selama 10 menit, tetapi masih bisa melihat, mendengar, dan merasakan. Tanpa pikir panjang, Gambir mulai menyayat leher Jimmy, Rio, dan Dong. Salah satu di antaranya juga bahkan matanya ditusuk dengan gagang gelas yang dipecahkan Gambir. Setelah itu, Gambir menenggelamkan kepala ibunya ke dalam mangkok besar berisi sup hingga kehabisan nafas. Gambir kemudian mengambil pistol dan menodongkan pistolnya kepada Talida yang ternyata sudah mulai kembali normal. Talida berkata perihal pintu terlarang itu. Gambir langsung menembak kepala Talida usai mendengar penjelasan dari Talida. Kemudian Gambir masuk mendobrak pintu terlarang itu tanpa disadarinya lataran studio di baliknya telah berganti menjadi lorong gelap. Gambir pun melihat seisi ruangan itu yang ternyata adalah rumah si anak kecil yang dianiaya itu. Ia melihat mayat sang ibu yang ternyata wajahnya sama dengan ibu Gambir. Kamu gagal lagi, Gambir. Kamu gagal menyelamatkan kita. Saat itulah Gambir sadar bahwa dunia Gambir dan Talida adalah imajinasi belaka. Dengan kata lain, semua momen dan kejadian tadi yang kalian saksikan adalah tidak lebih dari imajinasi Gambir. Kamu aku panggil malah sembunyi, anak setan. Scene pun berganti di tempat sebenarnya Gambir berada, yaitu di sebuah bangsal di rumah sakit jiwa. Lantas, apa hubungan kejadian semua tadi dengan kehidupan Gambir di dunia nyata? Ini penjelasannya. Jadi, anak kecil tadi yang kita lihat sebenarnya adalah masa kecil Gambir yang selalu mendapat perlakuan buruk dari ibunya. Sebelum ibunya menggorok lehernya sendiri, Gambir yang hidup dalam kesendirian menjadi frustasi dan menjadi orang yang lebih baik di dunianya sendiri, kabur dari dunia realita yang kejam. Hasil pikirannya menjadi pematung adalah berkat jasa seorang wartawati bernama Ranti yang memberikan buku serta majalah sebagai media imajinasi Gambir. Gambir menghadiahi seorang wartawati ini sebuah posisi dalam imajinasinya, yakni sebagai Talida istrinya. Dandong, Rio, Kojimi, dan tokoh lain adalah pengurus rumah sakit jiwa tersebut dan digunakan sebagai tokoh dalam imajinasi Gambir. Di akhir film, Gambir kembali berimajinasi sebagai seorang pastor yang menangani sebuah gereja. Setelah kredit selesai berjalan, Ranti menelpon temannya di kantor dan pergi dari rumah sakit jiwa yang mengurung Gambir. Nama rumah sakit jiwa itu adalah Herosasi dan filmnya selesai. Bagaimana? Ending film ini pasti mengingatkan Anda pada film Joker, di mana seluruh alur cerita di film Joker tidak lebih hanya sekedar imajinasi Arthur semata. Dan hampir sama, dia juga seorang pasien di rumah sakit jiwa, dan itu sangat mengenceritkan. Jangan lupa like, comment, and share agar channel ini bisa berkembang lebih besar.